Natasha Fadilasari dengan NIM E1101231023 dari Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura Angkatan 2023. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai 25 teori komunikasi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah Teori Komunikasi. Nah, sebelum kita mulai langsung ke pembahasan 25 teori komunikasi itu, saya pengen jelasin dulu secara umum nih, teori komunikasi itu apa sih? Jadi, teori komunikasi adalah suatu pandangan dan strategi yang dapat membantu kita dalam memahami serta mendukung kegiatan berkomunikasi. Nah, kurang lebih itulah inti dari teori komunikasi. Selanjutnya, kita akan membahas 25 teori komunikasi. Teori yang pertama adalah teori behaviorisme. Nah, tokoh yang mengemukakan teori ini adalah John B. Watson pada tahun 1878 hingga 1958. Dalam teori ini, semua tindakan termasuk juga respon itu dipicu oleh rangsangan. Jika rangsangan itu dapat diamati dan dipahami, maka responnya bisa diprediksi. Watson juga menolak gagasan bahwa perilaku itu dipengaruhi oleh naluri atau kesadaran. Baginya, setiap perilaku dapat dipelajari melalui hubungan stimulus dan respon. Yang kedua, teori pengembangan atau yang disebut juga dengan teori kultivasi. Teori kultivasi ini pertama kali diperkenalkan oleh Profesor George Gerbner pada 1960-an. Ia menyatakan bahwa televisi menjadi alat utama bagi penonton untuk memahami masyarakat dan budayanya. Dari interaksi dengan televisi inilah, penonton bisa membentuk persepsi tentang dunia, orang-orang di dalamnya, nilai-nilai, dan juga kebiasaan yang ada. Selanjutnya, yang ketiga adalah teori imperialisme budaya. Pertama kali, teori ini diusulkan oleh Herb Schiller pada tahun 1973. Ia menyatakan bahwa negara-negara barat akan menguasai media secara global. Ini disebabkan oleh pengaruh yang kuat dari media massa barat terhadap media-media di negara lain. Negara-negara berkembang cenderung kesulitan nih untuk memproduksi media massa sekuat negara-negara barat karena keterbatasan yang mereka miliki. Yang keempat ada teori spiral keheningan. Jadi teori ini dikemukakan oleh Elisabeth Noelle Neumann yang mengatakan bahwa media sulit menerima suara dari minoritas, membuat kelompok tersebut merasa perlu menyembunyikan pandangan mereka dari kaum mayoritas. Individu yang sadar bahwa dirinya adalah minoritas mungkin menonjolkan pandangan mereka, tapi yang memiliki keyakinan kuat tidak mudah dipengaruhi oleh kaum mayoritas. Yang kelima adalah teori difusi inovasi. Teori ini pertama kali diajukan oleh sosiolog dari Prancis yang bernama Gabriel Tarde pada tahun 1903 dan menyatakan bahwa sesuatu yang baru akan memicu minat masyarakat untuk mengetahuinya, atau bahasa sekarang mungkin kepo kali ya. Nah, orang yang menemukan sesuatu yang baru ini cenderung akan menyebarkannya nih kepada orang lain. Dengan demikian, teori ini menekankan bahwa manusia cenderung berbagi informasi tentang hal baru kepada orang lain melalui media massa. Kita lanjut teori yang keenam, yaitu teori media kritis. Teori media kritis ini berasal dari aliran ilmu kritis Marxis yang menyoroti bahwa media tidak netral, tetapi masih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan dari pemilik modal, negara, dan kelompok kuat lainnya. Media dipandang sebagai alat untuk mengendalikan masyarakat dan mempengaruhi kesadaran mereka. Nah, yang ini adalah teori favorit saya nih, yaitu teori sosial kognitif. Di teori sosial kognitif ini, pertama kali dikemukakan oleh seorang psikolog yang bernama Albert Bandura pada tahun 1960-an. Fokus utamanya adalah mengapa dan bagaimana nih orang cenderung meniru perilaku yang mereka lihat melalui media. Ini adalah teori yang menekankan kemampuan kita untuk belajar melalui pengalaman langsung. Proses belajar ini juga bergantung pada kemampuan seseorang untuk memahami, mengingat, dan juga mengidentifikasi apa yang mereka lihat, serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi proses permodelan perilaku tersebut. Teori sosial kognitif sering digunakan dalam penelitian media dan juga komunikasi massa. Lanjut teori yang ke-8, teori 2 tahap. Teori ini awalnya diperkenalkan oleh Paul F. Lazarsfeld dan rekan-rekannya berdasarkan dari hasil survei terhadap pemilih. Penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan sosial informal berperan dalam mempengaruhi perilaku, di mana setiap individu akan menilai isi pesan kampanye media secara berbeda.
Kita lanjutkan ke teori yang ke-9, yaitu teori sibernetik. Teori sibernetik ini diperkenalkan oleh seorang tokoh bernama Wiener pada tahun 1945. Ini merupakan teori yang relatif baru ketika ilmu sosial dan teknologi informasi mulai berkembang. Teori sibernetik membahas tentang sistem yang mengatur komunikasi, baik itu komunikasi antar lingkungan dengan sistem maupun antar sistem itu sendiri. Yang ke-10 ada teori komunikasi birokrasi. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Max Weber pada tahun 1948. Menurutnya, model birokrasi sering dimanfaatkan untuk mencapai komunikasi antar organisasi yang lebih efisien. Kita lanjutkan ke teori komunikasi berikutnya, yang ke-11, teori komunikasi informatif. Teori ini merupakan salah satu teori komunikasi klasik yang termasuk dalam kerangka waktu yang sama, yang diusulkan oleh Claude Shannon tahun 1949 dan Warren Weaver tahun 1949. Teori komunikasi informatif ini mengemukakan bahwa komunikasi adalah proses di mana pesan itu diantarkan melalui saluran dan juga media yang tersedia. Keberhasilan proses ini bergantung pada keberadaan sinyal yang memadai, dan tanpa sinyal, proses tersebut akan gagal. Dalam teori ini juga menekankan bahwa komunikasi itu berperan sebagai pengantar pesan dalam proses berkomunikasi. Teori komunikasi yang ke-12, teori komunikasi analisis transaksional. Teori ini dikembangkan oleh Eric Berne pada tahun 1960. Teori komunikasi ini dianggap sangat sesuai untuk digunakan dalam konseling kelompok. Istilah transaksional merujuk pada hubungan komunikasi yang terjadi antara individu dengan individu lainnya. Teori komunikasi berikutnya yang ke-13, yaitu teori komunikasi agenda setting. Teori ini mirip dengan teori informasi. Teori agenda setting ini menekankan bahwa media memiliki kekuatan untuk mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap peristiwa. Dalam teori ini, jika media memberikan perhatian pada suatu peristiwa, maka peristiwa tersebut dianggap penting. Dan seperti teori informasi, media memiliki peran kunci dalam membentuk opini masyarakat tentang peristiwa yang sedang terjadi. Teori komunikasi agenda setting ini dikembangkan oleh M. Combs dan D. L. Shaw pada tahun 1972. Yang ke-14 ada teori komunikasi humanisme. Teori ini berasal dari penelitian yang dilakukan oleh Encinel pada tahun 1977 dan terinspirasi dari kemajuan psikolog humanisme. Konsep komunikasi humanis ini sebelumnya sudah diterapkan dalam bidang pendidikan melalui kurikulum humanistik. Esensi dari teori ini lebih menekankan kepada pembagian tanggung jawab dan juga kepada pengawasan bersama antara peserta didik. Nah, tujuannya adalah agar peserta didik dapat beradaptasi dengan baik di dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, teori yang ke-15 ada teori nativisme dari Chomsky dan Hadley pada tahun 1993. Teori ini menganggap bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk yang mampu berkomunikasi melalui bahasa lisan. Teori ini menyatakan bahwa bahasa merupakan fenomena kompleks sehingga manusia selalu belajar untuk berkomunikasi dengan makhluk lainnya. Kita lanjut ke teori yang ke-16, teori ketergantungan yang dikemukakan oleh Bal Rockage dan Devlor pada tahun 1976. Ini menyoroti bagaimana nih struktur masyarakat mempengaruhi dan rentan terhadap pengaruh media massa. Mereka menekankan peran media dalam berbagai proses sosial termasuk pemeliharaan, perubahan, dan juga penyelesaian konflik dalam masyarakat, serta masalah individu dalam interaksi sosial. Kita lanjutkan ke teori komunikasi selanjutnya, yang ke-17 ada teori norma dan budaya. Teori ini diperkenalkan oleh Bandura pada tahun 1925. Ia menyatakan bahwa dalam interaksi perilaku manusia terdapat keterkaitan timbal balik yang berkelanjutan antara perilaku kognitif dan juga pengaruh lingkungan. Interaksi tersebutlah yang mencakup observasi dan pengamatan terhadap pesan yang disampaikan sebagai pengalaman penting di dalam teori ini. Teori selanjutnya, teori ke-18, teori pengharapan nilai. Teori ini tergolong dalam teori komunikasi massa. Tujuan dari teori pengharapan nilai adalah untuk memahami dampak penggunaan media dalam masyarakat berdasarkan nilai-nilai yang mereka harapkan dari media tersebut. Nah, sikap seseorang terhadap berbagai jenis media ditentukan juga nih oleh cara mereka mengevaluasi dan memandang media tersebut.
Teori ini merupakan hasil turunan dari teori penggunaan dan gratifikasi. Teori yang ke-19 ada teori sikap atau standpoint. Harding dan Wood menjelaskan bahwa sudut pandang wanita adalah cara yang efektif untuk memahami dunia. Dan standpoint adalah tempat dari mana seseorang melihat dunia dengan menempatkan perhatiannya pada pengalaman wanita yang sering diabaikan. Menurut Harding, teori ini merupakan turunan dari feminisme. Kita lanjutkan ke teori yang ke-20, yaitu teori classical conditioning. Teori ini pertama kali diajukan oleh Ivan Petrovich Pavlov, dan menurutnya, belajar adalah proses perubahan yang dipicu oleh suatu kondisi tertentu. Nah, kondisi tertentu kemudian memicu reaksi atau respon. Selanjutnya, teori 21 ada teori penerimaan aktif. Pada tahun 1973, Stuart Hall memperkenalkan konsep teori penerimaan aktif ini atau audience reception. Teori ini menekankan bahwa setiap media yang ingin menyampaikan pesan oleh pembuatnya. Selain itu, teori ini mengenalkan konsep penonton aktif dan juga penonton pasif. Penonton aktif ini bisa juga dijelaskan seperti penonton yang sering bertanya tentang pesan yang tersirat di dalam teks media. Sementara penonton pasif adalah mereka yang menerima pesan tanpa refleksi yang mendalam. Yang ke-22 ada teori persamaan media atau yang dikenal juga sebagai media equation. Teori media equation ini menyatakan bahwa orang-orang cenderung memperlakukan media komunikasi dan komputer sebagaimana mereka berinteraksi dengan manusia di dalam kehidupan sehari-hari. Ini disebabkan karena individu menerapkan norma sosial dan aturan interaksi manusia saat berkomunikasi dengan media dan menganggap media sebagai mitra percakapan yang dapat dipahami dan merespon isu-isu sehari-hari. Teori yang ke-23 adalah teori individual difference, dikembangkan oleh Melvin DeFleur. Teori ini mengasumsikan bahwa individu dapat menerima pesan media berdasarkan kebutuhan, kepentingan, pribadi, sikap, kepercayaan, dan juga nilai-nilai dari mereka sendiri. Individu dipandang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, baik dari pendidikan, agama, budaya, dan juga latar belakang ekonominya. Dengan demikian, dalam teori ini, audiens dianggap sebagai kelompok yang beragam atau heterogen. 24 ada teori framing. Teori framing dikembangkan oleh Erving Goffman yang menekankan bahwa media itu cenderung menyoroti peristiwa tertentu dan memberikan makna tertentu. Framing menjadi penting karena dapat memiliki dampak besar. Ya, pada intinya teori ini menyatakan bahwa suatu cara peristiwa dipresentasikan kepada audiens dapat mempengaruhi cara mereka memproses informasi dan juga dapat membuat keputusan terkait dengan hal tersebut. Oke, kita sampai di teori yang terakhir atau teori ke-25, yaitu teori kesenjangan pengetahuan atau knowledge gap. Teori ini menyatakan bahwa semakin banyak informasi yang tersedia untuk suatu topik, semakin besar juga kesenjangan antara individu yang memiliki pengetahuan lebih banyak dan juga individu yang memiliki pengetahuan lebih sedikit. Teori ini tidak hanya meningkatkan kesenjangan antara individu dengan pengetahuan yang berlimpah dan juga yang memiliki pengetahuan terbatas, tetapi juga memperluas kesenjangan antara individu dari latar belakang sosio-ekonomi yang tinggi dan juga yang memiliki latar belakang sosioekonomi yang rendah. Nah, itulah 25 teori komunikasi yang telah saya jelaskan secara singkat. Semoga dapat menambah pengetahuan teman-teman ya mengenai teori-teori komunikasi yang ada. Saya Nasya Velasari, pamit undur diri. Terima kasih.